Ya, baik. Mohon nanti ini tetap dibaca sebagai acuan teknis ya. Kalau di dalam penelitian penulisan ilmiah, khususnya nanti di dalam laporan tugas akhir, maka alur yang akan antum ikuti, yang pertama tentunya adalah judul. Kemudian nanti ada bagian awal itu nanti mulai dari pengesahan sampai dengan daftar tabel ataupun daftar grafik. Ya, terus kemudian nanti di bagian bab 1 itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, sampai mungkin ada sistematika pembahasan. Ya, kemudian di bab 2 ini kajian teori, mungkin juga kalau nanti kuantitatif akan muncul hipotesis, kemudian ada kajian penelitian terdahulu, juga ada kerangka teori. Ya, bab 3 ini bicara metode penelitian, ini spesifik. Kalau di sini tergantung kepada jenis risetnya berbasis pada data tadi, apakah kual atau kuant atau mix. Nah, ini nanti yang akan mengupas secara khusus. Kemudian di bab 4 isinya hasil dan analisis penelitian. Kemudian di bab 5 simpulan. Ya, penutup isinya simpulan dan saran. Kemudian di ending dengan daftar pustaka, baru berikutnya ada lampiran. Ya. Nah, antum nanti kalau selama perkuliahan targetnya itu membuat dari judul terrekomendasikan ter-ACC bab 1, bab 2, bab 3 ini sudah 50%. Ya, sudah 50% tersendiri pada saat nanti antum menulis tugas akhirnya dalam bentuk proposal. Kalau nanti di dalam mini riset ya yang akan dibuat di awal, maka saya wajibkan sampai dengan bab 5. Tapi dalam skala mini. Nah, satu-satu nanti kita akan bahas, kita akan jelaskan khususnya sampai kepada di bagian yang kuning ini saja dulu. Bagian pendahuluan yang tadi kita teskan. Apa sih yang harus ada di dalam sebuah penulisan judul penelitian? Nah, kalau antum sudah punya minat, kayak kemarin Mbak Lulu nemui saya, punya minat begini-begini, saya kemudian arahkan, berarti jenisnya risetnya akan masuk ke arah mix, maka rumuskan, segera dirumuskan rumusan judul penelitian. Nah, di dalam poin-poin yang harus ada di dalam judul penelitian itu, pertama, itu judul penelitian kita itu harus mampu menggambarkan adanya problematika. Judul penelitian kita itu harus sudah mencerminkan adanya persoalan. Karena ini ilmiah, yang namanya ilmiah mestinya harus berangkat dari penetapan masalah. Ya, kalau kita mungkin sejak di jenjang SMP ya, jenjang SMP sudah pernah ikut belajar tentang bahasa Indonesia, maka di sana ada metode ilmiah. Ya, berangkat dari merumuskan masalah. Jadi judul pun juga harus sudah menggambarkan adanya gambaran persoalan. Apakah gambaran persoalan itu harus dirumuskan dengan kalimat negatif atau kalimat positif? Itu tidak menjadi masalah di dalam penulisan title, di dalam penulisan judul. Tetapi dia memang sudah sudah bisa mencerminkan bahwa oh itu toh akar masalahnya. Yang pertama itu. Yang kedua, judul di dalam judul penelitian kita itu juga harus mendeskripsikan atau bisa menggambarkan tempat kejadian, tempat masalah itu ada di mana. Ini harus real. Inilah nanti yang sifatnya bisa membedakan antara ilmiah dengan imajiner. Ini lepas dari entah itu risetnya kuanti, atau risetnya kuali, atau risetnya mix. Jadi posisi tempat ini sudah tergambarkan ada di dalam judul. Baik itu yang sifatnya eksplisit atau yang sifatnya implisit. Yang secara terang-terangan ditulis juga sah, yang tidak ditulis pun
secara terang-terangan, secara transparan juga sah, tidak menjadi masalah. Itu yang kedua, harus jelas persoalannya, harus jelas tempatnya. Kejadiannya itu, persoalan itu ada di mana. Dan yang ketiga, judul itu juga sudah harus memberikan gambaran arah solusi terhadap persoalan. Ya, arah solusi. Misalkan tadi Mas Fikri itu menulis tentang analisis pemikiran Profesor almarhum Azumardi Azra, kalau tidak salah gitu ya. Maka Iya, kan Pak. arahnya mau kemana ini risetnya Mas Riki ini? Oh, arahnya dia akan mengungkap, ya kan? Dia akan mengungkap pendapatnya dari Profesor Azumardi, ya kan? Arahnya sudah jelas. Kalau seperti ini, arah ini nanti sudah ketemu, maka bisa dipastikan bahwa risetnya yang akan frame riset nanti yang akan dia ikuti sistematika alur frame-nya itu adalah alur kualitatif. Ya, alur kualitatif. Dia sudah punya pakem tersendiri. Jadi tidak bisa kemudian alur kualitatif dipaksakan dengan pakem alur kuantitatif. Kacau jadinya. Kenapa? Karena arahnya sudah kelihatan. Sehingga nanti sistematikanya diikuti, kemudian pasti tujuannya adalah mendeskripsikan. Pasti tujuannya pasti ada kata operasional, mendeskripsikan bla 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 bla. Dan riset ini nanti secara metodologi dia akan melakukan proses di pendalaman dengan melakukan semacam inquiry. Ya, dia akan menyelam ke dalam pemikiran dari si tokoh tadi. Dan seterusnya nanti kita jelaskan. Ini baru di judul dulu. Jadi judul itu sudah harus menggambarkan 3 hal ini di judul. Sudah bisa dipahami ya? Baik itu yang kuanti ataupun yang kuali atau yang mix. One by one, di slide ini kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan atau saya beri kesenyapan untuk bertanya dulu agar paham. Saya tidak mau nambah slide tapi semakin membingungkan. Jadi antum resapi dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, oh kalau begitu di poin-poin judul ini harus seperti ini. Mungkin ada yang masih penasaran. Kira-kira judulnya apakah sudah memiliki tiga ciri utama ini dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada? Baik, kalau belum ada kita tambahkan ya. Mudah-mudahan masih muat. Sekarang lebih rinci lagi masih mengupas tentang judul dari sebuah penelitian. Jadi apa toh judul penelitian itu? Sebenarnya judul penelitian itu sebuah ekspresi atas masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Makanya judul itu harus menggambarkan 3 hal pokok tadi. Nah, ini mengindikasikan kalau nanti ditanya, judulnya apa Mas? Risetnya. Kalau langsung terjawab, yes begitu cepat, maka itu menjadi indikator bahwa si calon peneliti itu sudah mengenal judul itu. Makna mengenal berarti dia sudah memahami judulnya itu. Pasti kalau nanti saat pengajuan judul, ya, pengajuan judul itu akan ditanya. Ya, akan ditanya. Lah, antum sudah paham ini judul? Sudah, Pak, misalnya gitu kan? Baik, kalau sudah paham, kira-kira judul ini akan diselesaikan dengan cara bagaimana?
Maka dia langsung bisa menjelaskan. Karena judul saya itu mendeskripsikan persoalan seperti ini, kan begitu kan? Dengan persoalan yang real ada di daerah ini, misalnya begitu. Terus kemudian arahnya pun juga akan mengupas ataupun tentang ini. Maka, nah begitu. Saya akan menyelesaikan judul saya ini dengan pendekatan jenis penelitian kualitatif. Selesai. Baru nanti kadang kalau mengajukan judul di prodi saat tugas akhir, kita akan lebih bertanya lagi untuk menguatkan. Yakin nih mau kualitatif, kenapa enggak milih kuantitatif? Maka dieksplorasi lagi dia. Tidak Ustadz atau tidak Pak, karena kami pengen bla 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 bla. Kami pengen bla 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 bla. Nah, itu untuk memantapkan saat dia mengajukan judul nanti di tugas akhir, oh berarti calon peneliti ini, para mahasiswa ini yang mengajukan judul, dia memang sudah siap. Dia sudah menyiapkan betul. Akhirnya judulnya di ACC. Endingnya untuk dapat itu tadi, legalitas. Baik, judul saya ACC. Silakan susun proposalnya. Kan begitu. Karena ngajukan judul itu hanya 1 lembar. Saat nanti ngajukan judul secara online, di sistem kita yang ada di magister kita itu hanya 1 lembar. Antum tulis identitas, antum tulis rencana judulnya, kemudian antum kasih keterangan latar belakang yang mendasari judul antum itu, kemudian antum kasih keterangan metodologi yang akan dipakai, referensi yang akan antum gunakan, antum tulis semua di situ. Baru diverifikasi oleh tim verifikasi, antum ditanya-tanya, lancar, nanti dapat judul di ACC. Silahkan dilanjutkan dengan menulis proposal. Antum belum dapat pembimbing sebagai pembimbing tesis. Belum ada pembimbing. Karena antum masih harus berjuang sendiri. Antum nanti menyiapkan proposal tesisnya, bisa berkonsultasi dengan seluruh dosen atau dosen Metopen. Dalam hal ini adalah kalau di Metopen PAI saya, maka antum konsultasi sampai kepada terwujudnya sebuah proposal. Kalau proposal itu sudah yakin, nanti diajukan lagi, antum sudah akan siap semprop, ujian seminar proposal. Kalau seminar proposal itu sudah dapat persetujuan, maka di situ antum nanti akan mendapat dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing yang akan mengawal antum untuk menuju ke lokasi ataupun ke tempat penelitian, mendampingi. Nah, 50% sudah antum selesaikan dalam waktu hanya 6 bulan. Jika sejak di mata kuliah Metopen ini istiqomah dan sungguh-sungguh. Ya, ada keseriusan. Ini maka judul itu sudah mewakili ekspresi persoalan yang akan diteliti oleh si peneliti. Makanya judul penelitian itu harus ditulis singkat. Singkat, simple, tidak boleh panjang. Ya, tapi harus simple. Berapa diksi yang harus dipilih di dalam judul? Diupayakan tidak boleh lebih dari 17 diksi, 17 kata. Jangan melebihi dari 17 kata. 17 itu sudah luar biasa panjangnya. Karena nanti judul itu di dalam teknik penulisan itu harus dibentuk dengan pola piramida terbalik. Ya, bayangkan piramida atau segitiga tapi dibalik. Maka nanti yang di atas itu panjang, semakin ke bawah semakin lincip. Itu polanya dalam penulisannya di teknik penulisan. Nah, saya tidak akan bahas teknik penulisan karena itu mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, tapi antum harus baca itu di pedoman penulisan tesis. Insya Allah juga ada di sana. Singkat. Pertama, yang kedua, judul itu harus mencerminkan tadi masalah. Sudah kelihatan, tidak perlu saya ulang. Kemudian, yang ketiga,
judul ini belum banyak diteliti. Lah nanti pembuktian belum banyak diteliti dari mana? Nanti di bab 2 antum akan ketemu yang namanya penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu inilah yang nanti akan menjadi supporting. Ya, menjadi supporting riset antum itu. Maka apakah riset antum itu mengulang atau modifikasi dari penelitian terdahulu atau memang itu pure, murni, baru sekali ini masalah itu akan diungkap. Hampir di seluruh dunia yang saya ketahui, ya, yang saya ketahui dalam dunia penelitian ini, itu sangat sedikit sekali yang itu murni betul-betul masalah baru. Umumnya adalah melakukan modifikasi. Oh, bagian ini belum diteliti, yang lain sudah. Maka nanti ada kewajiban 30 artikel ataupun laporan penelitian yang harus antum baca untuk mendukung ataupun mensupport dari rencana judul ataupun rencana penelitian yang akan antum lakukan. Diposisikan nanti yang sangat relevan, yang kurang relevan. Itu boleh dipakai semuanya. Ya, dari situ maka akan riset ini melengkapi kajian riset terdahulu. Artinya bahwa yang akan dia lakukan itu tidak mengulang, tapi menjadi bagian pelengkap dari penelitian yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah pemilihan di dalam judul itu, pemilihan diksinya itu harus jelas, harus lugas. Jangan memakai diksi yang memiliki makna konotasi. Mbak Eni Fitria, konotasi itu apa? Konotatif itu apa? Konotatif? Masih di mute. Gimana Mbak Eni? Konotasi? Konotatif? Oh, suaranya Bapak putus-putus. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Bentar. Ya, konotatif apa Mbak Eni? Menyinggung makna bukan ya, Pak? Makna ringkas. Konotatif itu bukan makna ringkas. Bukan makna ringkas. Ada yang mau bantu? Kias bukan ya, Pak? Kias. Iya, betul sekali. Konotatif itu punya makna kias. Artinya makna ganda. Sehingga harus lugas. L-U-G-A-S. Bukan gaspol ya. Itu stadasat latif. Jadi maknanya adalah jelas. Tidak bermakna ganda. Atau tidak bermakna kias. Kita harus mencari diksi yang pas di sana ya. Oke, berikutnya karena tadi diksinya itu dipilih secara lugas, maka di judul itu tidak mengandung multi interpretasi. Sehingga orang tidak akan menduga-duga dalam tanda petik yang sifatnya nanti menjadi tidak logis lagi, tidak ilmiah lagi. Kemudian ada persoalan yang jelas, sudah tadi mencerminkan masalah. Supaya jelas, maka nanti kelihatan rumusannya mudah. Kalau di title itu judul mencerminkan masalah yang jelas, ya kemudian nanti saat dirumuskan masalah itu mudah. Atau mau dicari fokus penelitiannya itu akan mudah. Karena jelas. Yang susah itu di judulnya kemana, fokus risetnya kemana, itu nggak nyambung itu jadinya. Ya, maka menjadi membingungkan ya rencana riset yang akan dia pakai. Kemudian dalam judul itu nanti juga bisa menggambarkan
subjek atau objek penelitian. Kalau ini kualitatif. Ya. Kalau di kuantitatif nanti sudah bisa dibayangkan populasinya siapa, sampelnya siapa. Itu sudah ketahuan. Kalau di kuantitatif. Kalau nanti di mix, di campuran, misalkan campuran yang jenis pengembangan, maka subjek objeknya ketahuan. Oh, berarti nanti dia akan pakai subjek ujinya ini, objek ujinya ini. Kan ketahuan. Itu baru ngelihat dari title saja, baru ngelihat dari judul, sebenarnya sudah bisa melihat isi. Sudah bisa, oh ternyata nanti karya ilmiah ini, artikel ini, hasil riset ini akan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Nah, begitu. Jadi itu menjadi ya ciri judul yang bagus itu yang kemudian membawa daya tarik untuk pembuktian. Maka audien atau pembaca itu langsung membuka berikutnya, lembar-lembar berikutnya, lembar berikutnya. Gitu ya. Judul penulisan ilmiah itu berbeda dengan judul ilmiah populer. Kalau ilmiah populer itu dibikin sesimpel mungkin, semenarik mungkin, gitu. Terus kemudian nanti orang itu menjadi terangsang untuk bisa membaca yang berikutnya. Tapi di ilmiah itu sama-sama ditujukan untuk mendorong, menyemangati orang untuk membaca berikutnya, tetapi nanti pada orientasi yang berbeda. Ya, itu terkait dengan judul. Terakhir, mampu memberikan gambaran jenis dan solusi penelitiannya. Sudah saya jelaskan tadi juga. Nah, saudara-saudara, tolong tadi kan sempat latihan juga kan di Google Form cara menulis judul. Nah, kira-kira judul yang tadi sudah masing-masing tulis itu apakah sudah memiliki ciri-ciri seperti ini? Nah, ini retorik saja lah, enggak usah dijawab, enggak apa-apa. Tapi bisa antum resapi, antum renungkan. Ya, mudah-mudahan nanti kemudian bisa berlatih lagi. Oh, ternyata menulis judul itu sebenarnya simpel, tapi harus memiliki apa itu makna yang sangat dalam. Sebenarnya kalau saya lihat ya, bahasa di Al-Quran itu sama Allah itu kan luar biasa kan. Bahasa Al-Quran ya. Itu juga punya interpretasi yang wah hebat sekali dibawa dalam situasi dan kondisi yang baik itu mestinya sering pas. Khususnya untuk yang ada di Indonesia ya. Itu banyak sekali. Makanya kadang gini, kalau itu sudah yang sudah jelas saja itu bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi tertentu yang juga sama-sama jelas. Nah, sedangkan yang belum jelas, yang masih mustasabihat, itu kan kita masih perlu mendapatkan penjelasan dari para ahli tafsir yang lain, yang banyak jumlahnya dan bisa kita telaah dikaji dari berbagai macam sudut. Ini baru satu sisi bahasa. Apalagi kalau kita menggeluti tentang konteks penulisan ilmiah, Masya Allah. Ternyata juga satu kata itu punya makna bisa mengarahkan, bisa memberikan semacam seolah-olah dia itu bisa menyebutkan data itu. Oh ini nanti arahnya mau ke sana. Oh ini nanti akan memperoleh data berupa seperti ini. Oh ini akan begini begitu. Itu sudah sehingga akhirnya memudahkan para peneliti-peneliti yang dia menggeluti di bidang itu kemudian untuk semakin menelusuri dan akhirnya menjadi titik puncaknya mereka expert di bidang itu. Ini hebatnya sebuah judul. Baik, slide kedua. Any question? Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, semoga bisa dipahami. Waktu terus berjalan, saya tetap mempertahankan konsisten saya, tidak akan terlalu cepat, juga tidak akan melambat-lambatkan. Karena saya lebih mempertahankan bagaimana supaya antum itu memahami dulu. Karena ini basic.
Ya, ilmu basic yang seharusnya waktu di S1 itu sudah betul-betul dikuasai. Baik, kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita akan mengacu kepada penulisan setelah judul tadi apa? Di bagian pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang. Nah, polanya kalau nanti mau menulis di latar belakang di bagian pendahuluan setelah judul, boleh memilih pola piramida terbalik atau piramida utuh. Model-model piramida terbalik biasanya nanti digunakan hampir di semua jenis penelitian. Ya. Hampir semua jenis penelitian akan bisa menggunakan pola piramida terbalik. Cuman porsinya yang berbeda. Nah, ini saya simbolkan dengan begini. Yang namanya piramida terbalik berarti seseorang akan menuliskan dengan paradigma deduktif terlebih dahulu. Paradigma umum. Kemudian menuju ke paradigma induktif yang khusus. Biasanya yang induktif ini sifatnya adalah conclusion. Sifatnya kesimpulan atau simpulan. Penutup. Sedangkan yang deduktif ini yang di atas itu general. Berangkat dari sebuah prolog ataupun pengantar. Untuk bisa masuk kepada sebuah fakta yang nanti akan ditemukan dengan sebuah teori ataupun sebuah harapan idealisme di situ, maka muncul kesenjangan. Muncul ada persoalan yang menarik yang akan diteliti. Gitu ya. Ini polanya. PP ini mengindikasikan apa? Paragraf. Boleh dibuat. Yang ideal paling tidak minimal 5 paragraf itu sudah mewakili sebuah latar belakang. Tapi terkadang kita jumpai kalau mengoreksi proposal itu ternyata sampai 3 ataupun sampai 5, sampai 6, 7 halaman. Luar biasa. Kenapa? Karena paragraf pengantarnya banyak sekali. Ya, cerita sana sini, dia ngutip teori di sana sini. Nah, ini yang repot. Di dalam latar belakang itu nanti tidak boleh ada kutipan teori. Nah, seringkali kan salah ini. Hati-hati yang penelitiannya kualitatif. Ya. Nah, tapi boleh mengutip hasil penelitian terdahulu. Maka antum kita wajibkan nanti membuat mini riset supaya nanti penelitian antum itu untuk membangun track record antum. Nanti biar dikutip di situ datanya. Sehingga nanti nama antum sendiri sudah ada di dalam daftar citasi, daftar pustaka. Nah, ada apa saja di latar belakang? Ini sama ya polanya ya. Polanya sama dengan piramida utuh. Yang pertama, di latar belakang itu menggambarkan fenomena ataupun fakta problematika. Itu harus ada. Kemudian memuat data real, baik itu sifatnya kajian, telaah ataupun literatur atau lapangan. Kemudian ada menunjukkan idealisme dari situasi risetnya pada saat itu, kondisi idealnya seperti apa, itu bisa dihasilkan dari kajian-kajian terdahulu. Kemudian memunculkan adanya kesenjangan. Kesenjangan itu persoalan. Persoalan itu punya makna adanya antara harapan dengan ideal itu enggak sama. Maka itu muncul sebuah kesenjangan. Kemudian nanti diberikan alternatif solusi. Biasanya ada di paragraf-paragraf akhir. Alternatif solusi itu ada di paragraf 4. Kalau munculnya kesenjangan tadi itu di paragraf 3 biasanya. Ya, terus kemudian memberikan penguatan atas ketertarikan penelitian. Nah, ini ada simpulan biasanya di paragraf 5. Jadi saya urutkan. Kalau dengan piramida terbalik polanya, paragraf 1 ini prolog. Paragraf 2 ini adalah
fakta atau fenomena, real data. Kemudian ini konsep teorinya yang diambil dari kajian-kajian riset diri sendiri untuk melihat track record tadi, ataupun risetnya orang lain, mengindeng riset orang lain. Kemudian antara P2 dengan P3 itu ada kesenjangan, maka di sini muncul problematika itu dan solusi itu dimunculkan di P4. Kemudian baru yang di P5. Nah, alurnya begitu. Ini kalau dengan menggunakan piramida terbalik. Kalau piramida utuh, langsung dibalik pemahamannya yang di sini tadi. Disimpulkan dulu, tertarik mau riset ini. Kenapa? Terus dijawab ke belakang. Jadi nanti ini kenapa. Akhirnya jawaban terakhir di P5. Sini pakai apa? Pakai 5W. Why, begitu. Itu ya. Kalau nyusun nanti di dalam latar belakang. Oke. Mudah sekali, tapi nanti kesulitan kalau sudah merangkai paragraf demi paragraf. Nah, saudara-saudara, ada kata kunci. Antara P1 menuju P2 itu harus ada benang merah. Harus ada apa? Benang merah. Fungsi benang merah ini yang menyambungkan. Maka jangan terputus. Jadi kalimat di dalam P1 menuju P2 ini harus betul-betul tersambung, terkoneksi. Seringkali terputus. Kenapa? Karena coplok sana, coplok sini, atau ambil sana, ambil sini, copy paste. Itu yang kemudian menjadi tidak terkoneksi. Sehingga tulisan ilmiah itu judulnya bagus, tapi begitu di latar belakang kacaunya luar biasa. Maka kalau orang yang sudah memahami, akhirnya nggak minat lagi untuk membaca. Kenapa? Nggak sistemik cara dia menyajikan. Ya mungkin ketelitiannya kurang dan yang lain-lain, maka harus dibaca berulang-ulang. Maka tolong nanti harus dicari yang namanya benang merah untuk bisa menyambungkan. Gitu ya. Latar belakang, kolas, selesai. Sederhana, enggak usah terlalu apa itu bertele-tele. Nah, sekarang saya tanya untuk ngecek kepada antum. Mau menyusun sebuah paragraf, apa toh definisi paragraf? Siapa yang tahu? Paragraf itu apa? Kumpulan kalimat. Yes, betul, Mas Fikri. Saya kasih bintang ya. Yang bisa jawab langsung saya kasih bintang. Kumpulan kalimat. Berarti di situ harus ada berapa kalimat, Mas? 3-5 kalau nggak salah. Jawaban yang tepat adalah minimal 2 kalimat. Paragraf adalah kumpulan dari kalimat. Minimal harus ada 2 kalimat. Berikutnya saya tanya pada antum semua. Langsung jawab ya. Lah kalimat itu apa? Ini pelajaran bahasa Indonesia dulu waktu di SD. Ternyata berguna dalam perusahaan ilmiah. Karena memang kekuatannya nanti di kekuatan bahasa. Apa itu kalimat? Kumpulan beberapa kata, Pak. Ya, betul Mbak Lulu. Betul sekali. Kalimat itu adalah kumpulan dari kata-kata. Itu kalimat. Kumpulan kata. Apa yang menandai sesuatu itu bisa menjadi kalimat? Siapa yang bisa jawab? Apa yang menandai sesuatu itu bisa jadi kalimat? Apa? Dalam aturan penulisan bahasa Indonesia ini ya, kita sedikit flashback jauh ke belakang, nggak apa-apa lah. Karena nanti kita pakai, ini penting. Apa yang menandai sebuah kalimat apa? Ada subjek. Siapa ini tadi? Fikri, Pak. Mas Fikri. Subjek.
Ada subjek. Ada subjek sama objek. Nah, itu kalau kita mau bikin kalimat aktif, kalimat pasif, nanti ada subjek, objek, keterangan, subjek, objek, predikat, keterangan gitu kan. Terlalu jauh, enggak usah ke sana lah, kita bukan kuliah bahasa Indonesia. Tapi apa yang menjadikan tanda bahwa sesuatu itu, oh ini kalimat. Kita enggak usah masuk sampai harus ada subjek, objek, predikat, enggak usah ke sana, terlalu jauh. Apa? Yang simpel aja untuk kita gunakan dalam penulisan kita. Apa? Mbak ini apa tadi mau jawab? Keterangan bukan, Pak? Oh, tadi sama itu ada S, P, O, K gitu kan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Di Bukan akhir itu. mungkin, Pak. Apa tadi? Siapa nih yang jawab? Di Di akhir akhir dengan titik. Siapa tadi? Mbak Lulu ini? Ini, Pak. Iya, betul. Yang menandai itu sebuah kalimat adalah tanda baca titik. Selesai. Itu kalimat. Sudah. Apakah di dalamnya itu, di dalam kumpulan diksi-diksi itu ada S, P, O, K? Kita enggak perlu itu. Ya. Tetapi begitu dia akhiri titik, berarti itu kalimat satu. Maka tadi paragraf kumpulan dari beberapa kalimat. Boleh kita membuat paragraf minimal 2. Cuman di Republik ini, di Indonesia ini, dalam penulisan ilmiah enggak lazim satu paragraf itu hanya 2 kalimat. Maka selalu disarankan paragraf bawahnya naikkan ke atas. Begitu dinaikkan di atas kok enggak terkoneksi, enggak nyambung, kan begitu kan? Jadi masalah. Jadi harus tetap ketemu benang merahnya, harus ada penghubungnya. Begitu. Bisa dipahami. Oke, ternyata tanda baca yang paling berfungsi itu adalah titik nanti dalam penulisan di kita. Ya, soal yang lain teknis kerapian itu setelah titik menuju ke diksi yang baru atau menuju ke kalimat baru itu jaraknya berapa ketuk? Tahu enggak? 1, Pak. 1. Terlalu berdempetan dalam penulisan 2. ilmiah harus jaraknya 2 ketuk. Betul, 2. Mbak ini. 2 ketuk. 2 ketuk itu berarti 2 apa? Spasi, Pak. Spasi. 2 diksi. Oh, 2 diksi. 2 diksi bukan 2 spasi. Ya, nanti spasi itu bisa 6 ketukan gitu kan. 2 diksi, 2 huruf. Abdul Fikri ya gitu kan. Titiknya setelah Abdul Fikri titik, maka setelah dari titik harus dikasih jeda 2 huruf. 1, 2, baru huruf ketiga ditulis huruf besar. Ini nanti sampai seperti itu nanti juga akan dikoreksi di dalam penulisan ilmiah kita. Kenapa? Karena sifatnya ini ilmiah akademik. Kalau nanti tata penulisan saja kita kacau, itu orang biasanya sudah nggak tertarik lagi. Karena tata penulisan itu masuk di dalam ranah, casing. Dalam ranah casing, dalam ranah bungkus. Kalau bungkusnya ilmiah saja sudah tidak rapi, pembaca itu udah kayak gini, aut-autan. Masalahnya apa itu judulnya saja sudah terlalu panjang kayak gini. Wah, nggak enak ini untuk dibaca. Dia sendiri yang nulis mungkin nggak paham juga gitu. Akhirnya, kenapa orang Indonesia punya kecenderungan itu gampang meng-underestimate-kan. Mohon maaf ya ini ya. Ini saya hanya mengatakan apa adanya. Punya kecenderungan agak meremehkan itu loh. Wallahu alam, entah karena dia itu nggak pernah sinau adab atau hanya sinau ilmu saja, sehingga akhirnya luar biasa ngerinya. Jadi ya ilmuwannya kan banyak ilmuwan-ilmuwan ala kebarat-baratan. Ini yang mungkin harus apa itu juga dilempengkan dalam dunia pendidikan kita. Baik. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah atau fokus penelitian. Ya. Rumusan masalah ini digunakan untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif. Jelas ya. Kalau fokus dan pertanyaan penelitian itu dipakai untuk yang risetnya kualitatif.
Nah, caranya gimana? Cara menuliskan di rumusan masalah. Ada yang tahu? Kalau penelitiannya kuantitatif, cara membuat rumusan masalahnya gimana? Caranya sekarang. Siapa ini? Present dulu lah biar saya bisa lihat. Mbak ini mau jawab? Tapi nggak tahu Pak benar atau salah. Kalau diawali dengan bagaimana itu bagaimana? Tidak harus sebuah rumusan masalah kuantitatif diawali dengan bagaimana. Tapi konsep teorinya harus bagaimana. Kan gitu loh, bingung kan? Ada yang tahu? Siapa? Bagaimana kita menuliskan sebuah rumusan masalah? Minimal ada 2 ciri di dalam membuat rumusan masalah. Ciri yang pertama, harus dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Ya kan, rumusan masalah tidak harus bagaimana, tapi bisa apa, bisa apakah. Kan gitu kan? Banyak sekali. Jadi nanti di pelajaran bahasa Indonesia itu ada bermanfaat. Harus dibuat dalam kalimat tanya. Yang kedua, harus dituliskan dengan diakhiri tanda tanya. Itu rumusan masalah. Ini kelihatan sepele, tetapi antum nanti perhatikan dalam sistem penilaian penulisan ilmiah itu bobotnya 10%. Ngeri itu kalau tata tulis saja belepotan, hilang 10% bobot. Maka dirumuskan. Apakah model pembelajaran, misalnya, apakah media pembelajaran bla 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 efektif untuk bla 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 bla. Misalkan. Gitu kan? Terus bagaimanakah prosedur ya pembelajaran bla 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 bla. Tanda tanya. Ini rumusan masalah untuk kuantitatif. Terkadang rumusan masalah ini juga dipakai di dalam penelitian mix, campuran. Kalau dia punya kecenderungan lebih dekat kepada kuantitatif, maka di dalam penelitian yang nanti membutuhkan olah statistik sebagai alat bantunya, ya, itu akan menggunakan rumusan masalah. Contoh, apakah produk yang dikembangkan memenuhi standar kualitas media yang baik? Anda tanya. Itu berarti jenis mix yang dia akan mengembangkan produk. Ya. Risetnya tadi, mestinya nanti ada kata pengembangan bla 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 begitu. Itu terkadang digunakan di mix. Nah, sedangkan fokus dan pertanyaan penelitian itu hanya ada di jenis penelitian kualitatif saja. Bagaimana cara kita menuliskan fokus dan pertanyaan penelitian? Cara menuliskannya untuk fokus diambilkan dari akar persoalan. Makanya untuk bisa menemukan akar masalah, antum bisa menggunakan strategi 5W. Minimal sampai 5. Ditanya terus. Dengan menerapkan teori hukum kausalitas. Sebab akibat. Antum melihat ada fenomena. Misalkan itu ya. Fenomena. Ini ada tokoh muslim, cendekiawan muslim, hebat pemikirannya. Siapa dia? Misalkan Profesor Azumardi Ashara, misalnya gitu kan. Antum pilih itu. Terus kemudian, kenapa dia bisa hebat? Ternyata dia punya gagasan-gagasan yang berbeda dengan tokoh-tokoh muslim yang lainnya. Kenapa dia bisa punya gagasan yang bisa berbeda dengan tokoh-tokoh muslim lainnya? Dicari terus. Karena dia itu punya begini-begini. Kenapa dia punya begini-begini? Terus sampai akhirnya ketemu, oh ternyata ujung-ujung akarnya ini toh. Ya, akar problematikanya yang mau menarik itu.
Gitu ya. Atau gini, ada satu contoh. Ada fenomenologi yang ada di tengah masyarakat. Contoh, kasus sepak bola yang barusan terjadi di Malang. Malang atau Surabaya ya? Malang ya. Malang, Pak. Menurut berita kabarnya adalah 187 yang meninggal dunia. Wah, ini kita dengar ada fenomena. Wah, luar biasa ini. Baru kali ini ada sepak bola yang memakan korban banyak. Bertanya, kenapa kok sampai terjadi makan korban banyak? Karena disemproti pakai gas air mata. Sehingga kekurangan oksigen. Misalnya begitu kan. Terus kemudian mereka pada tidak terkontrol. Lari sana, lari sini, dan seterusnya. Mengapa bisa terjadi sekeos itu? Karena itu diprovokasi. Ya, misalnya gitu kan. Diprovokasi ada. Lah kenapa bisa sampai terjadi provokasi? Dicari akar masalahnya. Itu yang nanti akan dituliskan di dalam fokus penelitian. Ya. Sampai misalkan, oh ternyata ini dendam kesumat antara. Misalnya gitu ya. Antara, mana itu? Supporter X dengan supporter Y. Misalnya gitu kan. Ternyata muncul akarnya itu. Dendam kesumat. Nah terus baru, apakah yang 5W tadi, yang 5W digunakan untuk kausalitas tadi bisa dituliskan menjadi pertanyaan penelitian? Boleh. Maka nanti setelah fokus akan diikuti dengan pertanyaan penelitian. Nah, fungsinya untuk apa? Pertanyaan penelitian ini fungsinya untuk guide. Untuk menjadi pegangan kita dan menjadi petunjuk kita di dalam melakukan proses deep inquiry, menggali data. Maka boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebanyak mungkin. Sepanjang itu nanti menjadi senjata ataupun instrumen kita untuk bertanya dalam menggali informasi ataupun data dalam penelitian kualitatif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di penelitian kualitatif tidak kita jumpai rumusan masalah. Jelas ya. Sekali lagi, di penelitian kuantitatif tidak kita jumpai rumusan masalah. Di penelitian kuantitatif tidak kita jumpai fokus dan pertanyaan penelitian. Sebaliknya begitu. Tapi di dalam penelitian mixed method, itu kalau punya kecenderungan ke arah pengembangan sebuah produk tertentu, pasti kita jumpai rumusan masalah. Kalau penelitian mixed methodnya itu punya kecenderungan itu kepada evaluasi, sehingga masuk pada jenis evaluation research, maka akan kita jumpai fokus dan pertanyaan penelitian. Kalau di penelitian mixed method itu masuk di dalam kategori penelitian tindakan atau action research, pasti akan kita jumpai rumusan masalah dan lain-lain. Begitu saudara-saudara, antum semua. Apakah bisa dipahami sampai di sini dulu rumusan masalah? Tadi kan sudah mencoba membuat ke, ya. Wah, enggak usah dijawab, retorik saja. Oh, tadi yang saya jawab sudah betul, alhamdulillah. Oh, ternyata tadi yang sudah saya tuliskan kurang tepat. Innalillah. Ya, selesai. Pun tinggal alhamdulillah sama innalillahi gitu aja selesai. Terus belajar begitu ya. Oke, saya sambung. Next. Sekarang menuliskan sebuah tujuan. Bagaimana menuliskan tujuan dari sebuah penelitian? Kiblatnya sederhana nulis tujuan itu. Ya. Karena tujuan itu berisi capaian yang ingin diperoleh dalam penelitian. Maka tujuan itu umumnya ini untuk menjajaki ataupun menyelesaikan atau untuk menerangkan atau untuk membuktikan atau untuk menerapkan satu konsep atau satu model atau satu prototipe atau apa. Atau juga untuk mengembangkan atau menguji atau menemukan
tujuannya seperti itu. Ada kata-kata operasional. Yang semua kata operasional itu pasti menggunakan istilah kata kerja. Ya, menjajaki, menyelesaikan, menerangkan, mendeskripsikan, membuktikan, menerapkan, mengembangkan, meningkatkan, menguji, menemukan. Itu semuanya kata-kata operasional. Ya. Nah, sekarang merumuskan sebuah tujuan itu harus punya kiblat pada apa? Ada yang bisa tahu? Kiblat dalam merumuskan tujuan penelitian itu harus berkiblat pada apa di dalam penulisan ilmiah? Pada pertanyaan penelitian ataupun rumusan masalah. Ya, ini siapa tadi yang jawab? Lulu, Pak. Dulu, oke, baik. Kiblatnya pada rumusan masalah kalau itu kuantitatif ataupun mixed method. Sedangkan kualitatif itu kiblatnya pada fokus penelitian, bukan pertanyaan penelitian. Fokus penelitian. Betul. Maka jangan terlalu jauh-jauh. Jangan membuat apa itu redaksi sendiri. Tinggal apa yang tadi ada di rumusan masalah, kita ambil, kita copy, kemudian tinggal dibuat apa itu kalimat operasionalnya. Dengan cara apa? Menghilangkan kalimat tanya menjadi kalimat aktif. Menghilangkan tanda baca diubah menjadi tanda titik. Selesai. Sangat-sangat mudah. Ya kan? Yang menjadi tidak mudah itu kita buat aturan sendiri sampai naik dewe. Nah itu kan berarti tidak memiliki gaya selingkung. Gaya penulisan dalam sebuah artikel ataupun sebuah ilmiah. Karena masing-masing sudah punya kaidah aturan. Baik. Sampai disitulah. Ini metodologi tidak usah saya nanti terlalu banyak ini. Nah, ini besok saja itu. Sampai di sini dulu. Sampai di perumusan tujuan. Ada satu lagi. Tadi kalau tidak salah pertanyaan di dalam itu adalah penulisan tentang manfaat. Betul enggak? Manfaat di dalam bab 1 itu ada manfaat penelitian. Rata-rata yang menjawab sampai, dan tadi saya lihat sampai ke 6, itu masih belum tepat. Manfaat penelitian di dalam konteks kita sebagai penulisan ilmiah akademik hanya ada 2. Penelitian itu hanya ada 2. 1, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis itu memberikan kontribusi teori terhadap ilmu bla 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 bla. Nah, ilmu bla 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 ini tergantung fokus atau tergantung rumusan masalah tadi. Oh, ini akan menambah konsep apa? Ini akan menambah metodologi ilmu apa? Itu ya. Itu manfaat teoritis. Disebutkan nanti dituliskan. Yang kedua, manfaat praktis. Maknanya apa? Manfaat praktis itu punya makna yang langsung bisa diterapkan ataupun digunakan oleh user. Kalau kita di dunia pendidikan, usernya jelas. 1, pengambil kebijakan. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, siswa. Yang kelima, user ataupun pengguna lulusan kita. Stakeholder eksternal. Kalau dunia pendidikan. Disebutkan manfaat untuk guru bla 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 bla, manfaat untuk siswa bla 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 bla, tuliskan. Yang kalau memang itu risetnya memberikan kontribusi atau bermanfaat ke sana. Sekali lagi, manfaat hanya ada 2. Ini yang rata-rata masih ngarang tadi, termasuk Mas Fikri juga ngarang tadi manfaatnya ya dah. Itu belum mengarang. Ini sudah menjadi frame dalam sebuah riset di ilmiah seperti itu.
Enggak Ustadz, saya pengen menambah manfaat yang lain, jangan hanya itu saja. Ya sah, boleh, tapi begitu nanti antum diuji pasti akan dipertanyakan. Ya. Jadi ini kita ada dalam dimensi yang semuanya harus diatur kan begitu. Besok kalau sudah antum jadi peneliti, kemudian antum dapat funding ya, ada donatur yang membiayai riset antum, maka pasti akan ditanya, risetnya nanti akan memberi manfaat apa kepada saya. Wah, maka nanti sampaikan sebebas mungkin. Oh ini begini-begini, nanti akan begini-begini dan seterusnya. Semakin antum bisa meyakinkan funding, maka semakin besar royalti yang bisa antum kantongi nanti. Ingat, jadi peneliti itu harus hati-hati karena memahami metodologi terkadang nanti kadang kalau enggak mempelajari adab tadi dan terjadi menghalalkan berbagai macam cara. Ya, hati-hati sekali. Alhamdulillah sampai jam 10.15, Masya Allah. Any question? Masih ada pertanyaan? Pak, pertanyaan. Siap. Ya, silakan Mbak Eni, boleh. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwasannya referensi, kalau kita sudah menemukan judul, nah referensi itu yang bisa digunakan. Putus-putus Mbak Eni, saya tidak mendengar. Tidak ya Pak, masih putus-putus. Sekarang sudah enggak? Lancar. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya referensi yang bisa digunakan untuk tesis kita itu kan 30 ya Pak, 30. Nah kalau misalnya kan menulis tesis, kalau misalnya menggunakan kayak telaah pustaka atau kajian pustaka itu dari skripsi, bisa tidak ya Pak? Oh ya, baik. Jadi pelevelan knowledge ya, level ilmu itu kalau bisa di S2 itu jangan mengutip dari skripsi, kecuali. Didengar suara saya ya? Ya. Jadi di level S2 ataupun level di atasnya, jangan mengutip dari skripsi, kecuali tulisan yang sudah ada di skripsi itu sudah masuk ke jurnal. Dalam artian yang kita baca adalah artikel yang sudah masuk ke jurnal atau artikel yang sudah masuk ke dalam proceeding, yang sudah diseminarkan. Kalau dari langsung teks skripsinya, itu menurunkan derajat di level S2. Saya sarankan jangan langsung mengambil dari skripsi. Maka cari artikelnya saja. Ya, karena kalau artikel dia sudah melalui 2 babak pengujian. Yang pertama ujian di skripsi, yang kedua adalah ujian di editor di jurnal. Ataupun kalau dia di proceeding, yang pertama dari ujian skripsi, yang kedua dia sudah diseminarkan di tingkat atau diseminarkan ke publik yang lebih luas, sehingga sudah teruji agak memiliki qualified yang mantap karya itu. Begitu. Makanya saya menyampaikan supaya nanti di mini riset itu kalau ada yang ngambil skripsi disederhanakan lagi, dikemas dalam bentuk sebuah tulisan ilmiah yang nanti bisa dirujuk. Karena nanti memang harus antum rujuk di dalam proposal di bab bagian pendahuluan khususnya di latar belakang sebagai supporting data ataupun fakta awal. Begitu ya Mbak ini ya. Terima kasih Pak. Ya, masih Kalau ada? di mini riset itu boleh menggunakan jurnal yang sudah kita publish tidak nih Pak? Ini siapa ini? Siapa ini? Mbak, siapa tadi yang Lulu, bertanya? Pak. Lulu, oke. Baik. Pertanyaannya, apakah yang di mini riset boleh menggunakan jurnal yang sudah kita publish? Boleh. Tidak menjadi masalah. Silahkan itu menjadi referensi rujukan dan disitasi juga tidak menjadi apa-apa. Nanti dituliskan di dalam apa itu daftar pustaka. Saya terangkan sebentar ya, tinggal 15-10 menit ini terkait dengan mini riset ya. Nanti yang ini akan antum jadikan rujukan. Setelah ini kan antum menyiapkan, memahami tentang komponen-komponen lanjutan sambil menyiapkan mini risetnya. Karena nanti 7 kali pertemuan, laporan mini riset sudah harus dikumpulkan sebagai pertanggungjawaban ujian tengah semester. Gitu ya. Maka mohon izin saya langsung sampaikan yang mini riset.
Apakah kelihatan di layar? Ya. Tidak banyak ini mungkin. Gambaran saja nanti ini saya share di grup. Yang pertama, ini pelevelan yang ditanya sama Mbak Eni tadi. S2 itu sifatnya innovation, level penelitian. S1 application terapan, S3 invention ini ya. Ya, di sini di program S1 mampu mengaplikasikan iptek. Kalau di program S2 mengembangkan iptek. Kalau di S3 menciptakan iptek. Ini saya percepat saja. Nah, mini riset ini nanti yang harus antum siapkan, ini adalah karya tulis antum, masih sebagai bentuk dari preliminary risetnya untuk penelitian pendahuluan dalam rangka untuk mendukung sajian fakta ataupun data atau informasi real yang ada di lapangan ataupun di tempat penelitian yang akan antum jadikan riset. Hasil mini riset ini dapat menjadi data nanti di dalam bab pendahuluan, khususnya ada di latar belakang. Dan akan lebih bagus kita arahkan, mini risetnya ini akan dilanjutkan menjadi tugas akhir, yang kemudian nanti disusun menjadi proposal. Atau kata lainnya, mini riset yang akan antum susun itu menjadi bagian dari persoalan di dalam tesis ataupun di dalam proposal tesis yang nanti akan antum lakukan. Mini riset dapat dilakukan dalam bentuk kajian literatur atau telaah dokumen ataupun juga observasi lapangan, ya, menemukan secara langsung akar permasalahan atau fenomena-fenomena yang ada di lapangan terkait dengan topik penelitian yang diminati. Nah, keuntungannya nanti kalau antum menyusun mini riset itu adalah antum dapat lebih awal menemukan literasi, yang nanti literasi itu akan mendukung, ya harapannya begitu, akan mendukung proses riset antum semua. Itu yang diharapkan. Kemudian yang kedua saya ubah-ubah karena menutupi. Itu nanti akan lebih awal mengenal lokasi, kalau misalnya antum tetap riset di situ besok tugas akhirnya, sehingga lebih kenal subjek dan objek dari penelitian. Kemudian proses pendalaman fenomena kalau nanti kualitatif yang ada di survei misalkan tidak lagi memakan waktu yang lama. Kemudian juga keuntungan yang keempat, mahasiswa akan terbantu dalam proses analisis data secara kual ataupun kuanti karena secara simpel sudah dia lakukan. Maka nanti bisa memberikan nilai kecepatan di dalam proses analisis datanya. Kemudian kewajiban utama menyusun tugas akhir menjadi cepat, jelas itu terselesaikan jika tertib dan disiplin dalam mengelola waktu juga dalam proses penelitian. Nah, seperti apa nanti antum akan membuat mini riset? Antum tulis mini risetnya dengan format sistematika seperti ini. Ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, abstrak. Kemudian pendahuluan bab 1, bab 2 tunjangan pustaka, bab 3 metode, metode penelitian, bab 4 hasil dan penelitian, serta pembahasan, bab 5 simpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Jadi lengkap. Nah, ini kita jelaskan cara membuat abstrak simpel, nanti bisa dibaca. Ya, abstrak ini berbeda dengan ringkasan yang paling penting ini. Kemudian ini juga harus diketik dalam 150 sampai 250 kata. Nanti tinggal di blok kemudian dicari di di Word itu sudah ada, tinggal diklik yang kanan berapa kata itu ya. Kemudian nanti dalam bab 1 ini tuliskan latar belakang masalah sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan sampai pada manfaat saja ya, uraiannya gitu. Nanti tujuannya itu langsung melekat saja. Karena biar beda nanti dengan yang ada di proposal. Kemudian tujuan pustaka tentunya nanti yang mengcover teori-teori yang mengcover sama penelitian terdahulu. Apakah di mini riset sudah harus 30 penelitian dahulu? Tidak. Yang penting ada bagian dari penelitian terdahulu yang bisa masuk di dalam tinjauan pustaka. Kalau di metode penelitian seperti umumnya lazimnya dalam penelitian itu bisa di copy paste saja dulu, tidak menjadi masalah. Kalau misalkan ini pakai yang S1 ya tinggal diambil kemudian nanti disesuaikan. Ya.
Di bab 4 biasa hasil penelitian nanti memuat data, datanya disampaikan dulu baik kuali atau kuanti atau mix, kemudian baru dibahas, pembahasannya harus dapat supporting dari teori. Kemudian di bab 5 adalah simpulan, isinya adalah penutup, ini isinya nanti kesimpulan juga ada saran. Ya. Kemudian dituliskan daftar pustaka. Usahakan sudah mulai belajar menggunakan Zotero ataupun Mendeley dalam pengetikan ya, agar nanti proses pengecekannya lebih mudah. Nah, nanti secara teknis antum ketik mini risetnya itu dengan kuarto, ukuran kuarto A4, spasinya 1,5, pakai hurufnya Times New Roman. Fontnya 12. Marginnya seperti biasa 4333. Berapa tebelnya? Ya, mini riset itu 5-20 halaman sajalah. Maksimal 20 halaman. Jangan banyak-banyak. Nanti banyak-banyak kerepotan. Kemudian pakai kaidah penulisan dengan menggunakan PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang terbaru. Nah, ini kriteria penilaian enggak perlu saya sampaikan. Nah, itu saya rasa teman-teman nanti untuk menulis di mini riset. Materi-materi nanti saya share biar antum bisa selami dan dalami lagi terkait dengan mini riset. Mohon maaf, mini riset ini antum selesaikan sampai dengan pertemuan yang ke-7. Begitu pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 selesai, maka mau masuk ke pertemuan ke-8, antum sudah harus mengirim ke Google Form laporan mini riset. Ya, berarti masih berapa kali? 3 pekan lagi. Insya Allah ya, insya Allah. Ya, mohon maaf ini, saya sedikit agak mengkarantina antum di dalam mata kuliah ini biar on the track gitu. 3 kali pertemuan lagi, berarti 4 kali pertemuan sebelum masuk di 4 kali, antum sudah kirimkan itu mini risetnya. Gitu. Nanti untuk Mas Mohamed nanti bisa paper saja lah, enggak apa-apa. Ya, paper sederhana ya yang nanti dibuat pakai bahasa Arab juga tidak menjadi masalah, yang yang kira-kira diminati pengen ditulis gitu saja, yang pengen ditulis gitu ya. Nanti kalau Mbak Fatimah gimana, masih ada di ruangan Mbak Fatimah? Udah keluar. Dia keluar. Oh sih, udah ada ya keluar ya. Oke ya, enggak apa-apa. Kayaknya lo Mbak Fatimah tadi sedikit ngobrol-ngobrol, nanti insya Allah bisa. Mungkin juga karena sulit ya jaringannya. Nggak apa-apa. Nah, saya rasa begitu. Kalau masih ada hal yang mau kita diskusikan, masih ada kesempatan beberapa menit di jam waktu kita, silakan. Saya beri kesempatan. Jadi ini tadi sudah dua konten ya, 2 materi sudah kita sampaikan semua. Nanti kalau ada yang masih kebingungan, bisa japri-japri kayak kemarin silahkan. Atau juga bisa request mau bertemu di kampus. Insya Allah saya di kampus itu Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu bakdo Jumatan, siang. Kalau Rabu dan Kamis itu punya kecenderungan full. Cuman masalahnya saya bolak-balik antara bawah dan atas. Ya, kadang juga ada di S1 masalahnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya berikan di akhir kata sebagai conclusion-nya, bahwa hari ini tadi kita sudah bahas terkait dengan lebih mendalami pada komponen di bagian bab 1 pendahuluan, wabil khusus di 4 komponen, 4 subkomponen yang vital di dalam bagian pendahuluan, yakni latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, juga manfaat penelitian. Kemudian yang kedua juga kita sampaikan untuk pegangan antum semua yang nanti akan saya share di dalam menyusun laporan mini riset, yang mana harapannya laporan mini riset ini menjadi rujukan ya, menjadi salah satu bagian dari proses penyusunan
tesis ataupun proposal tesis yang nanti akan antum rencanakan. Sehingga nanti apa yang menjadi mini riset, bagian datanya itu bisa dimasukkan di dalam bagian di latar belakang masalah yang nanti akan diungkapkan di dalam pendahuluan. Saya rasa itu hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa bahas masuk ke dalam bab 2 untuk nyusun teori sambil juga mengerjakan di LKM. Saya akan siapkan LKM, lembar kerja mahasiswa yang nanti akan digunakan untuk ajang latihan ya di dalam membuat tulisan. Berangkat dari menulis sebuah judul yang benar sampai kepada menyusun latar belakang masalah yang sesuai dengan gaya selingkung penulisan ilmiah, kemudian sampai dengan di akhir, ila akhirah gitu ya, nanti itu di LKM. Semuanya dalam bentuk LKM karena LKM berarti ada lembar-lembar kosong yang nanti bisa antum mulai isi. Syukur nanti LKM ini akan saya share di WA group, ya di grup, kemudian antum mulai isi sekaligus juga menjadi ajang latihan di situ. Sistematikanya nanti sudah saya posisikan sehingga nanti secara apa itu teknis itu tinggal kita ngoreksi diksinya tepat atau tidak, ada benang merahnya atau tidak, paragraf atas dengan bawah dan seterusnya. Itu ya, sehingga nanti begitu keluar dari perkuliahan ini betul-betul sudah ready. Targetnya adalah satu proposal yang insya Allah siap untuk didaftarkan di seminar proposal. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi atas ikhtiari kita dan bisa membantu memperlancar antum semua untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas di S2 ini. Saya rasa begitu conclusion dari saya. Dan mari kita akhiri majelis kita pada pagi menjelang siang ini sama-sama dengan melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, sampai bertemu kembali di layar maya pada pekan depan insyaallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.